Ini Oke. juga baru pertama kali sih, jadi ya mohon bantuannya. Oh, oke oke. Jadi maksud gua kan gara-gara sistem watchnya juga nggak bisa dipakai, Mhm. gue bingung dong sebenarnya mau coachingnya kayak gimana. Tapi biasanya kalau Bi- yang pernah ngocing gimana kok kayak gini juga mabar itu apa gimana? Biasanya gue ini mabar pertama kali gue kalau coaching. Oh, biasanya Jadi ini ya, watch biasanya replay. ya biasanya gue lebih suka watch replay dari Hmm. yang menurut lu kalahnya gara-gara lu Hmm. gitu. Sini gue pengen coba hero baru sih. Hero baru apa? Hero yang di update. Oh, boleh. Tapi kalau sambil ngobrolin kayak patch-patch sekarang apa meta itu gimana, Bang? Gue nggak masalah. Kalau misalnya Nah, lu nggak keganggu in game nya, gue sih nggak masalah sih. ayo. Berarti kalau komentar game buat coachingnya nanti setelah gamenya. Kalau lu mau in game nya juga, gue sih nggak masalah sih. Kayak lu mau tanya-tanya gitu, gue bakal jawabin juga. Oke. Hmm, menurut gue yang paling susah buat ngeklaim MMR ya role-nya itu Hmm. offlane, jujur. Karena apa ya, lu harus misalnya temen lane lu sedikit aneh, oke okay. Kan lu pasti punya temen lane dong. Iya, iya. Di sini kayak gimana ya bilangnya, udah susah banget buat lane lu menang gitu kalau misalnya lu pick hero-heronya yang lemah juga. Ini kalau ngepick nggak sesuai signature hero-nya nggak apa-apa kan? Nggak masalah lah, Oke. pick aja sesuai dengan apa yang lu mau. Paling dia pick Razor, enggak ya? Oh iya. Razor sekarang lagi di buff banget ya, Mas? Iya, gua dengar Razor lagi dibagusin. Win rate-nya lagi naik nggak sekarang waktu ini? Gua agak ngecek sih di Dota buff gitu. Oh. Cuma gue dengar orang doang, katanya Razor lagi bagus. Kings juga katanya lagi bagus. Hmm, nah maksud gue ya itu yang gue bilang, sebagai offlaner naik MMR-nya susah sih. Oh. Yes. Kalau fokus di satu role itu ya. Iya. Yeah. Bukan fokus di satu role. Yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya empat lu mainnya aneh, game lu bakal susah banget menangnya. Kalau lu Hmm. pick hero-heronya kayak macam kayak gini, clockwork gitu. Kecuali kalau lu pick hero-nya macam Underlord, Bristleback gitu-gitu. Oh no. Sering pakai akun Smurfnya, Bang? Enggak, ini akun semua orang. Temen gue pakai kalau lagi butuh. Oh, satu akun buat itu. Buat Buat banyak Aegis orang. ya? Oh. Bukan Aegis sih. Bukan ini, kayak punya teman gue ya, tapi di luar Aegis ini aja. Hmm. Hmm, kalau kayak gini idealnya kita mainnya agresif sih. Jadi mulai main di sini aja. Ini kayak kita benar-benar kuat sekarang. Level 1 ini. Apa? Ganti target aja. Aduh. Apa? Nih. Jadi ada saat dimana kalau misalnya lu nggak ngebunuh juga bagus ya. Maksudnya kalau misalnya lu, oh shit, oh no. Jadi kalau misalnya lu ngebunuh dia, Ya. em, dia bakal balik ke lane dengan HP-nya penuh lagi dong, ya kan?
Hmm. Nah, kalau misalnya lu nggak ngebunuh dia, dia bakal abisin regen dia. Ah, Dan berada di lane-nya gitu. nanti HP-nya 50% gitu. Kalau misalnya dia nggak ada Ah. salve. Gitu sih. Kayak gini contohnya. HP-nya kan sisa 50% gitu. Aduh. Duh, dapat kurir. Gue ngepull ya. Oke. Digagalin sama dia. Nice. Paling sering main role apa, Bang? Gue main mid, tapi kalau disuruh main role lain juga asik-asik aja sih sebenarnya. Hmm. Nah, di sini kita udah bisa main agresif banget nih. Kalau mau tahan Lee wave-nya juga nggak apa-apa. Kayak mereka juga rugi nih. Ah, ini fansnya udah nggak ada regen lagi. Dia nggak ada regen ini. Mundur aja, mundur aja. Gue tinggalin bentar ya. Oke, oke. Kalau cepat. He's bottom. Close. I think you've just achieved first blood. Thanks. Have fun. Mundur aja. Nice. Wah, dia mentokin W dong, Morphling.
Oh, oh. Gak dapet. Gue mau commit sih. Tapi kita bisa pressure tower sih. Atau enggak ya? Gini aja. Nih, Tamiyo. Ngapa gini aja? Lu low banget. Nice. Ini ambil XP-nya ya. Gue mau commit Oh. ke hutan mereka sih. Tepatnya. Your middle tower is under attack. Structures are Hmm. Radiant's courier has been Di sini kita bisa dulu. Nggak perlu di nice. Bagus. Sini kita bisa tarik lagi. Nih ambil XP-nya. Kesini ambil XP-nya aja. Bawa regen juga. Wih. Bawa ini deh, tango atau enggak salve. Oh no, my mate. Your middle tower is under attack. SF-nya di sini ya, hati-hati. Enggak nih, udah muncul. Kalau ada Venge di sekitar sini kita bisa bunuh dia sih. Oke. What? Kayaknya gue DC deh. Nih. Wah. Venge aja. Dia bisa nih. Nice. Gue tinggal ya. Tuh lane Oke. udah asik buat lo. Paling rendah pernah nge-coach Ember berapa? Paling tinggi. Paling rendah. Oh, paling rendah. 1,8 kayaknya pernah deh. 1,8. Di bawah 2K. Pernah. Di sini lu kalau misalnya gak ada Spectre di lane lu, idealnya lu pengen selalu nge-push sih. Oke, kita kuat banget sekarang. Ayo. Kita sebaiknya mundur nih.
Aus! Wah, nggak apa sih? Salah, salah. Oke. Ada yang oh ya. Bisa nih. Ada Zeus. Nice. Dah cabut aja nih. SF TP lagi, udah cabut aja. Menang banget ini. Shadow pin-nya. Beli regen deh, jangan HP lu jangan kayak gitu. Kayak gini. Selalu Tahu siap. banget. Nggak apa, beli aja regen. Kayak selalu siapin buat next fight-nya gitu maksudnya. Selalu siapin HP buat next fight. Gila, rune di bawah terus dah. Oh, oh no. Wah, ya. Ais. Jeder. Nice. Coba push aja lane ya. Kita harusnya nge-pressure si Spectre dulu. Tower is under attack. Kalau landing pass itu biasanya menit berapa dari berapa? Maksudnya? Oh, Kayak landing pass itu dari menit 1 sampai berapa ya? biasanya sih idealnya sampai segini sih. Kayak di sini udah seharusnya udah nggak laning phase lagi. Oh. Dan kita udah seharusnya Ancient Taurin. Yes, SF-nya udah ada yuk. Kayaknya gue harus TP ke mid sih. Push aja ini. Nice, kita dapet tuh. Hmm. Kita seharusnya lagi menang sih ini sekarang. Oke, yuk kita main di sekitar sini. Oke. Di sini ya, bunuh dia aja. Wah, Ush. ini nggak gitu bagus sih. Kita di teritori musuh.
Dominated, I guess. Wah. Dia mau Eul tuh hati-hati. Oh dia udah punya blink ya. Wow. Ini kalau matchmakingnya sama Smurf dapatnya Smurf juga nggak sih? Kayaknya enggak deh. Gue kurang tahu sih sebenarnya. Oh no. Nice, gila. Simi jago juga. Kalau misalnya dapatnya Smurf juga sih, iya sih susah sih. Wah, gue ada stun sih. Kita harusnya dapetin mid tower sekarang. Mundur aja abis nih. Meh, I'm dead. Apakah? Get back. Oh no. Oh nice. Ush, ulti. Iya, kalah. Idealnya sih sekarang bukan bikin Vanguard sih. Maksudnya bikin pipe. Tadi gue juga nggak ngecek sih. My bad. Soalnya lawannya Magic Burst. Magic Lion semuanya ya? gitu. Iya. Sini ada observer nih. Lah, gak ada yang mau datang. Oh no. Bagus tuh buat Medusa. Kita harusnya main di sini nih. No, nice. Gue TP. Ayo. Nice. Kayaknya ini bagus deh buat lo. Kalau enggak
Dragon Scroll. Coba tukar aja neutral item. Oh iya. Terus sekarang mendingan lu main di sekitar sini deh. Gue OTW sih. Dia nggak ada ulti, jadi jangan terlalu takut sama dia. Tapi level 16 cuy. No. Kita bisa lawan mereka sih kalau misalnya mereka majuin. What? Okay. Di sini kita bisa defend bawah sih harusnya. Harusnya kita main lebih agresif di sekitar sini nih. SF-nya susah datang. Dan hero kita pasif-pasif banget juga sih. Cannon sih. Abis script ini mundur deh, kita smoke bunuh dia aja. Oh, Spectre-nya udah Radiance. Oh, ini ada Shadowfin. Oh no. Yeah. Nothing much we can do about that. Iya, kita harusnya main lebih agresif, lebih cepat nih sih. Cuman karena gue pikirnya karena Morphling sama Medusa jadi jangan tungguin aja lah gitu. Ayo, kita coba smoke deh. Gua rasa ini bagus sih. Gak ada Shadowfin ulti. Rame tapi. Gak masalah, kita Zeus juga. Coba hook shot. Nice. Cukup kali. Yuk, di warp yuk.
Dia bikin agak aneh sih. Kita bisa bunuh dia. Ada hookshot? Iya. Ayo. SF baru muncul di bawah. Jangan sini, jangan sini, jangan kesini, kesini. Kita ada, ya teman kita jauh-jauhan semua sih. Iya. Ya udahlah, tidak usah dipaksa juga. Kita ada vision sini. Sini ada mata ya, hati-hati. Oh no. Waduh, mati dong kita. Wah. XD. Gimana ya, musuhnya udah terlalu jadi juga anjir. Apa karena drive juga ini midnya Morphling, carry-nya Medusa? Itu ada berpengaruh sedikit, cuman menurut gua nggak terlalu berpengaruh sih. Gara-gara, gue DC. Mungkin menurut gua gara-gara Morphling-nya mati 3 kali di mid, itu udah berasa banget sih. Impact-nya SF jadi lebih cepat, EOL-nya menit 11 ya tadi ya, atau 12. Lane kita sih udah bagus-bagus banget sih, cuman kita kurang cepet aja hancurin towernya. Jadi setelah masuk habis landing phase tuh apa tuh namanya? Mid game sih, gue bilang. Yang kita hancurin tower itu loh. Nah itu menurut gue udah mid game sih. Waduh. Lu bisa ambil ini nih, bagus banget buat lu. Ya, diambil Zeus. Waduh, gue nge-lag lagi. Ambil ini deh, Greater Verifier-nya. Bagus buat lo. Bubaran pabrik, anak-anak pabrik. Iya. Lah. Oke. Ya di sini kita cuma bisa nunggu sih.
Zeusnya level 16 cuy. Inilah. Oh, pada tempatnya. Oh, Oh, yes. harus bunuh Spectre-nya nih. Kita bisa fight sih. Oh no. Iya. Ya, gimana? Oh, bye. Nice. Waduh, Dah. hidup kok itu. Ya, bisa bunuh tuh. Nice. Bagus, bagus. Gimana ya? Gue sih nggak bisa ngomong banyak sih. Ini bukan salah kita lagi. Dia udah masuk ke mid game late game ya. Iya. Pas masuk mid game-nya, tim kita terlalu apa ya? Dibantai. Enggak, bukan. Kayaknya gitu sih, menurut gue timnya terlalu kalah, jadi kebawa ke lane kita juga gitu. Ini coy, ini gimana coy? Oke, salam sama kamera. Iya. What? Oh, no. What? Oh, mana? Gue nggak tahu sih ini asli atau enggak. Oh, asli. Nice. What? Itu emang Hampir. emang apa ya? Baitnya dia kali. Baitnya dia.
Oh, Nggak tahu sih. Itu absurd banget. Gue udah panik sih. iya. Tuh kalau bracket atas tuh broken kayak gitu juga, misplay kayak gitu nggak? Hmm, Kayak unexpected banget gitu loh. dari 1000 game paling satu. Dia punya BKB sih. Gue ada stun sih, jadi kita bisa lebih agresif sekarang. Bisa beli Clarity aja itu. Let's go top. Fight top. Bottom? Oke, bottom then. Jelek sih. Ayo. Kamera. Hmm, mau bisa dapetin tower di sini di bawah. Oh, ada sinking. Nice. Gue mundur dah. Gak bisa kita tuh. Ada si import sih nanti jalan. Nice. Win. Gila, cuy. Kamera, sinyal. Kita bisa ambil. Tuh ada telur. Ikutin morphingnya aja sih sekarang. Itu masih ada nih. This is bad. Yuk, ada lagi deh, oke. Kita nggak ada sentry. Iya, tenang. Terus cek gimana ini? Udah sih. Talent. Apa? Bentar. Gue lihat. Ya, gue sih ambil yang true side sih. Bagus. Itu Havoc Hammer sih. Give Havoc to Clock. Ini langsung sudah pakai apa? Ya, dibuang. Dipakai kan lu? Duh, itu udah gitar. Tuh, tinggal itu. Oh, musuhnya di sini nih. Anjing. Nice. Aku boleh kena. Anjing. Bagus nih. Kita bisa go lagi sekarang. No hound. We can go. Udah dia. Eh, Kita pertolongan anak cuma di banget. Warpingin aja. iya, morphingnya bisa TP kok. Apa enggak? Bisa. Kita ke morphing aja, kita nggak morphing aja. Iya. Nih, di sini. Satu. Nice.
Lari ke atas aja nih. Lari aja nih. Nice. Em để cái gì? Wow. Nice. Gila, mantep banget nih. Oh, bolong ya. Dapet barang. Wih, menang cuy. Unexpected. Iya sih, kita late game-nya kuat banget. Kita bisa datengin dia nih. Ya. Kalau menang bola. Oh, Oh, nggak dapet dong. bet. Siapa ya? SF Buyback. Wah, Lantai dua. tetap sih masih unggul kita, gue bilang. Susah nih. Apa ya? Sand King-nya ganggu banget. Kalau Sand King nggak mati duluan, kita akan selalu kalah. Bisa initiate dulu sih. Oh, nice. Kita bisa kejar. Gue nggak yakin sih sekarang. Ambil stun nih. Iya. Aduh. Oh, pada nggak ngikutin gue lagi. Iya. Untung aja nggak mati. Zeus klik. Perfect. Kita dia. Oh, gue dapat punya musuh cuy ini. Oh iya. Mau kita juga tuh. Sekarang harusnya main di dekat Roshan sih kita. Roshannya bentar lagi spawn. Kita harus kontrol. Oh, buat apa lah? Cepat. Ya wes. Kamu nggak ya? Sih kontrol. Aku bosan benar elah tau. Elah kan bosan. Gue pakai kurung deh buat scout ini. Udah apa? Rosanya up. Nice. Bagus lah. Main scout.
Kok sebenarnya nggak pasif. CMR, pesimistis, yang dulu nembaknya apa? Lanjut tewas. Sun King-nya di sini, nice. Coba roket deh. Oke. Oke, asli. Waduh. Kena. Wah, Ya, menang sih harusnya. Ini lu nge-lag ya? oh, What? Gue kira nge-lag. Gue nggak yakin. Ah, tadi kenapa lu bisa AFK gitu? salah lihat. Oh, Aduh, misplay. gue pikir oh shit buyback dah. Baik. Mati dong. Oh no. Ya, Iya. kayak bisa bunuh deh. Wah, nggak kena. Nggak apa. Lumayan kok. Iya. Iya. Tapi si kita. Orangnya orang kenapa? Orangnya orang kenapa? Wah, kita nggak dapet outpost cuy. Sakit. Apa iya? Aku kan ada senjata kali. Kita seharusnya nggak di sini sih. Gue cuma mau setup vision buat bounty dan Bingung ya? mundur aja. Kamu tuh ada senjata.
brengsek. Lo nggak bisa orang. Bisa. Orang gue ya bisa. Bisa ya? Bisa ya? No oops sih. Oh no, I forgot. Kelihatannya gamenya sudah selesai. Anjing. Oh no. Hello. Yes. Iya. Oh, cok. Tampak cok. Gue bisa review sekarang sih kalau mau. Iya boleh. Jadi pertama Dari dari sisi Singkatnya, lu, dari sisi lu. Perspektif gue dari sisi lu. Pertama pas kita punya lane-nya yang di sekitar sini nih. Yang pas Iya. lane kita stabil di sekitar sini. Itu kan udah bagus. Nah, saat pas level 6 idealnya lu pengen push lane-nya sih, udah bukan tahan wave-nya lagi. Ah, Sebisa mungkin Spectre-nya dapat farm lebih banyak, tapi kita dapat tower damage gitu sebagai gantinya. Nah, kita bisa lebih cepat dapetin top tower-nya. Nah, abis kita dapet top tower, kita bisa pressure map lain, lane lain. Contohnya kita bisa commit buat geng SF-nya kan. Tapi kita malah nge-stuck di atas gitu. karena mungkin ngestak objektifnya nggak dapat nggak sih kayak Iya, antara gitu. bingung mau nge-push apa malah farming Iya. masih. Dan semoga bisa di-watch ya replaynya. Dan kayak gini. Itu kan pertama. Kedua itu pas mid game-nya kita terlalu pasif, itu harusnya kita bertiga tuh main bareng nih, Clockwork, Rubik, dan Zeus. Tapi karena gue melihat Zeusnya maunya nge-farm, kalau misalnya kita main berdua kita pasti dibunuh. Nah jadi gue nggak komen apa-apa tuh di sana. Gue udah coba ajak smoke, dan kalau misalnya dia nggak mau ya nggak bisa apa-apain gue. Buat itemization, menurut gue yang tadi gue bilang, yang seharusnya hood dulu. Mungkin lu bikin Vanguard mau ada HP regen kan, HP regen. Nah, tapi di sini hood juga perannya sama nih. Bedanya hood kurangin damage magic, kalau Vanguard kurangin damage physical. Gitu sih. Gue juga tadi nggak sempat lihat, kayak gue kira lu mau beli ring buat beli hood kan, terus gue kayak Ya. lihat pas sudah jadi Vanguard gitu. Abis itu kalau abis jadi hood lu mau bikin Vanguard itu nggak masalah gitu. Dan apa ya, kayaknya itu doang sih, soalnya tim kita juga relies on heavy farm gitu kan. Iya. Morphling sama apa Medusa, mereka Medusa. berdua
apa ya, morphingnya kalah lane, Medusanya juga kalah lane, jadi kita mainnya defensif banget gitu sih. Jadi kalau bisa lihat replay gue bisa lihat lebih ini sih gitu, kita bisa banyakin deny range creep sih di lane. Sama satu lagi kayak menurut gua buat beli Quelling Blade buat beli Soul Ring di early game tuh bukan hal yang benar sebagai Clockwork. Oh ya. Tapi kan karena ini sih maksudnya dari decisionnya saya sendiri ya, maksudnya karena pakainya PS Plus jadi buat ngimbangin mana regen-nya tuh pakai Soul Ring gitu. Oh, oke. Jadi mungkin Soul Ring kasih lu mana regen dan lu pengen fight terus, nah tapi sebagai bayarnya kan HP lu berkurang. Sebaiknya gue nggak masalah Soul Ring ya, tapi lu harus ada satu item sebelum Soul Ring gitu. Oh. Jadi Iya. contohnya Magic Wand, Bracer, ya gitu sih. Magic Wand kalau nggak Bracer sih gue bilang sebelum ada Soul Ring ini, karena nggak masalah lu menangin lane tapi lu makan mangga gitu. Tadi kan lane kita menang banget, maksudnya lu nge-farm kan, yang seharusnya lu nggak bisa nge-farm di lane itu. Iya. Nah, nggak masalah lu abisin duit buat status kayak Magic Stick, Magic Wand gitu, buat apa ya, buat sustain di lane itu gitu, ketimbang Soul Ring yang itemnya kasih mana dan khusus buat fight kan. Kalau misalnya buat Clockwork lu dapat Soul Ring, lu cuma apa ya, kayak Soul Ringnya berfungsi buat pakai Q-nya kan gitu, dan Q itu kan fungsinya buat ngebunuh musuhnya gitu. Maksud gue gitu sih. Tapi Gimana? paling minta ditekenin di lane pass-nya aja sih ya. Mungkin kan kalau mid game late game kan udah team fight banget ya. Iya. Kalau Mark ini kan 15 menit kan udah dapat Soul Ring sama Vanguard sih. Kalau misal Vanguardnya nggak jadi Vanguard langsung ke item Hood ya. Menurut gua kita lebih bisa ke enable lagi. Cuman bukan berarti kita bisa menangin gamenya gitu. Apa ya, gimana ya? Lu jadi gak gitu gampang mati kalau misalnya digeng sama Sand King SF Veno gitu. Contohnya misalnya Sand King-nya stun gitu kan. Kalau misalnya lu punya Vanguard, mungkin lu akan mati kena triple race-nya SF kan. Tapi kalau misalnya lu punya Hood, lu bisa TP gitu atau bisa hookshot kabur gitu. Gitu sih maksud gua. Soalnya lu kan orang pertama yang inisiasi duluan gitu. Yang jadi masalah di sini adalah SF-nya punya EUL di menit berapa ya? Menit 10, menit 11. 10. Nah, 10. jadi kayak ya itu gua nggak expect banget sih. Terus kalau mau tanya nih, mau tanya. Kan apa? Kalau sebelum Soul Ring kan paling nggak ada item early lainnya kayak Magic Wand atau Tracer. Iya. Itu salah satu atau keduanya boleh. Biasanya sih kalau saya sih apa ya kayak habit ya mungkin ya, kayak kebiasaan kayak punya uang 900 nih kayak mau langsung dibeli ke Bracer 2 apa keduanya itu nggak salah satu loh. Jadi kayak mungkin jeleknya sih kayak langsung dihabisin loh, nggak ditabungin buat ke next item yang ke mid game gitu. Itu menurut apa gimana nih? Apa buat decision seperti itu? Gini, kalau gue yang main Clockwork, gue nggak berpikiran buat beli Soul Ring. Gue berpikirannya buat beli Bracer sama Magic Wand. Karena gue mau perang terus dan gue nggak mau HP gue nggak mau bayar HP gue buat mana gue gitu. Pemikiran gue. Nah, maksud gue Bracer sama Soul Ring sama satu mangga udah lebih dari cukup buat sustain mana gue. Oke. Nah, habis itu baru kayak gue punya Facebook. Misalnya gue punya Facebook, Bracer, Magic Wand gitu kan itemnya. Nah, di sini dimana gue baru berpikir buat item apa yang bisa berfungsi buat gue nge-farm sekaligus juga team fight.
Nah, kebetulan hero lu Clockwork. Nah, di antara team fight atau enggak farming dong. Sebenarnya sih cuma team fight doang sih. Jadi item yang paling ideal menurut gue sih hood sih buat lu. Kecuali kalau misalnya lu main hero kayak, ntar gue cari dulu hero nih. Hero kayak Tidehunter. Tidehunter kan itemnya dia bisa build item yang team fight sekaligus sustain kan. Contohnya Iya. kalau misalnya dia bikin Guardian Grief, kan dia nggak perlu mana kan. Sorry bentar. Kalau misalnya dia bikin Guardian Grief, dia punya sustain buat ngutan dan juga sustain Buat buat team nge-fight. Nah gitu maksudnya. Sedangkan Clockwork menurut gua nggak ada hero yang nggak ada item yang bisa enable Clockwork kayak gitu sih. Ngomong-ngomong, Oh, gue udah bisa watch replay sih. Nih kayak bisa watch stream gua nggak? Gua share di Discord nih. Gini. oke. Nih. Iya. Di sekitar sini Hmm. kayak alasan gue suruh lu main agresif banget karena Clockwork kalau misalnya level 1 nggak nge-force ini itu maksud gue sedikit rugi gitu karena battery assault lu kan kuat banget, terus lemahnya kalau misalnya banyak creep kan. Iya, iya. Nah di sini kan creepnya belum muncul gitu, jadi otomatis cuma hero doang yang muncul. Nah apa ya, proc damage-nya ini kan fully ke hero dong artinya gitu sih. Kecuali kalau lu main hero-hero yang lemah kayak siapa yang offlane lemah level 1 Pak kali gitu, WK, WK. kayak WK WK, juga boleh. WK kalau bracket Legend ke bawah biasanya sih offline. Oh oke. Jadi gitu sih. Dan seidealnya ini juga gue salah sih, gue harusnya tungguin lu maju duluan gitu. Tentang apa ya? Nih gini yang tadi gue bilang, Tahu 20 orang lah. meskipun lu nggak ngebunuh dia, Oh, tahu. dia bakal balik ke lane dengan HP yang rendah. Kan ada duit. Gimana ya cara buka fog musuh? Nih, F1, F3. F3. Orang Aku buka vision. Oke, intinya boleh kayak buang fansnya kan low, ya kan? tiket Nah, di sini kalau misalnya dia ada salve, dia harus pakai salve-nya dong, ya kan? Iya. Biar bisa full lagi HP-nya. Nah, tadi gue cek dia nggak ada salve kan. Nah, di sini dimana kayak menurut gue lebih worth it kita nggak bunuh dia daripada kita bunuh dia gitu. Soalnya pas nanti lane-nya ketemu, HP-nya tuh cuma bakal jadi setengah dan kita punya potensi buat ngebunuh dia sekaligus nakutin dia di lane gitu. Dan bentar. Ya di sini harusnya kita 2 lawan 1-in Spectre-nya nih lebih cepat di sekitar sini nih. Harusnya lu udah lari ke Spectre-nya nih. Jadi tadi udah lihat detiknya kayaknya. Iya, Detik sama move-nya si Spectre. nggak masalah sih. Nah di laning stage-nya gue lihat kita banyak kill potential ke fans-nya, tapi kita nggak melakukannya gitu. Gini, ini kebetulan support lu Rubik normal, jadi kita bisa apa ya, lane-nya jadi bagus gitu. Idealnya kalau gue jadi lu, gue pengen beli sepatu duluan di sini, karena lihat kedua support ini mainnya di sini terus kan. Dan kalau misalnya di level 3 lu nggak susah dong bunuh Spectre-nya, ya kan? Nah, iya. Nah di sini dimana kalau misalnya lu beli sepatu, lu bisa lebih cepet lari ke fence-nya. Nyamperin. Iya. Ikut. Gitu sih, maksud gua kayak beda item kalau misalnya lu bikin beda build kalau misalnya lu bikin sepatu abis itu soaring daripada sepatu gitu. Kalau misalnya lu bikin soaring baru sepatu, otomatis timing lu buat ngebunuh si fans sudah hilang dong karena lu punya movement speednya. Kayak gitu sih.
Itu hal-hal kecil yang kalau misalnya lu bisa abuse itu bagus banget. Karena bentar, kalau misalnya hero lu bristleback, gue nggak gitu masalah buat sepatunya gitu ya. Orang betul. Oh, mati. Tapi kalau Berserk bikin Soul Ring juga itu gimana? Apakah ini cuman apa posisinya di Hero Clockwork? Soul Ring itu kurang pas apa? Buat bristle gue nggak gitu banyak masalah sih. Dia juga butuh mana kan. Gue sebagai bristle mau bikin mau bikin soul ring gitu. Kalau sebagai clockwork gue kayak feels bad aja gitu kalau misalnya bikin soul ring. Harganya mahal, kasih mana yang gue pakai skillnya mananya sedikit. Dan menurut gue soul ring udah cukup Magic Wand udah cukup buat nge-sustain mana gue gitu. Magic Wand, Clarity sama Mangga gitu. Nah, kayak di sini nih. Kalau misalnya lu bisa kontes dia sendiri, otomatis dia mati dong gitu. Kalau misalnya lu lari kayak gini nih sekarang. Gitu. Iya. Gak masalah Spectre-nya dapat 1-2 creep di sini gratis. Cuman lebih ideal lagi kalau misalnya kita bisa pressure dia nih. Dia kan Masih level 1. kalau nggak salah gue ada bunuh kurirnya. Ya kan? Nah, abis itu kayak otomatis dia udah nggak ada regen dong. Kayak lu nggak usah klik dia juga, lu udah tahu dia udah nggak ada regen gitu. Kalau misalnya dia mati, balik ke lane dia harus beli regen tambahan lagi yang udah ada di kurirnya yang mati itu. Jadi ya rugi banget sih di dia menurut gua kalau misalnya lu jalan ke sini tadi. Itu satu hal. Cuman gua nggak nge-call soalnya lagi in game juga kan. Ya, iya. Sorry. Berarti buat apa ya? Kayak ini kan ada potensi buat ngekill apa farming itu macam-macam kayak gitu tuh gimana? Perlu emang dari sendirinya apa emang harus komunikasi? Gini, kalau misalnya hero lu bukan clockwork, anggap aja hero Tidehunter nih. Atau Bristle atau satu lagi siapa tadi? Senta. Senta juga tetap harus ke sana sih, gue bilang. Misalnya Bristle sama Tidehunter. Kalau lu berada di sini, gue nggak gitu masalah. Soalnya lu nge-pressure si Spectre-nya. Ya kan, lu bisa takutin dipakai E-nya Tidehunter atau enggak W-nya si Bristleback. Ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya clockwork di sini, otomatis lu nggak bakal nge-queuein dia dong. Nggak battery assault dia. Karena ada creep kan. Lu juga tahu sendiri dong. Nah, sebagai clockwork, di otak gue tuh kayak, gue pengen bisa 1v1, 1v2 sama musuh, 2v1 sama musuh yang kena isolated kayak gini, sendiri, nggak ada creep gitu. Nah, makanya gue bilang, kalau misalnya lu punya sepatu juga sekarang, itu bagus banget gitu. Satu hal lagi, kalau misalnya udah beli soaring, kayaknya nggak perlu beli mangga sih. Nunggu makan ya? Sini gue fast forward. Nah, even kayak di sini nih, even kayak di sini. Lu kalau misalnya punya sepatu lu bisa langsung lari ke dia, gue bisa langsung angkat dia gitu. Gitu sih. Tapi kayaknya ini gue lupa sih ini mati atau enggak. Nah, ini bagus banget sih. Menurut gue mekanik lu sebagai 3, sekian udah bagus. Yang masalah adalah menurut gue decision making minor lu yang yang seharusnya bisa dapet kill karena itemization atau karena positioning, lu nggak sadar gitu. Dari sini gue pengen garis bawahin kayak kalau misalnya hero-nya clockwork, khususnya clockwork, lu harus punya mentalitas kayak gue mau 2v1-in musuhnya yang gak deket creep gitu. Yang nggak apa? Yang gak deket sama creep lane atau creep hutan gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi lu pick hero-nya Bristle, lu pengen dapat farm sebanyak mungkin di lane ini gitu.
Dan kalau misalnya lu bristle, gue nggak suruh beli, otomatis gue nggak suruh beli sepatu dong. Kayak first item soaring juga gue nggak masalah kalau misalnya lu sebagai bristle gitu. Dan apa ya, Venge kan main skill 2, menurut gue beli magic stick di sini worth it sih. Ya di sini juga contoh kasusnya, di sini kalau misalnya lu punya sepatu kan bakal lebih cepet ke gue gitu, nggak perlu kena damage banyak gitu. Oke, gue akan move on sama topik sepatu gue. Kayaknya lu udah clear. Oh. Tapi kalau masalah cooling bed tuh gimana bang? Kalau buat posisi offline? Gini, kalau misalnya lu bristle nggak masalah. Maksudnya Clockwork kan hero-nya bukan mau nge-farm kan, mau nge-pressure musuhnya. Iya. Nah, contohnya di sini juga nih. Kalau misalnya lu punya di sekitar sini, kalau misalnya lu punya Orb of Venom di start of the game, fansnya kan bakal mati gitu. Maksudnya kayak sama kayak prinsip gue yang tadi, cuman maksud gue kalau even apa ya, first blood tuh nggak masalah juga gitu. Soalnya kan dia nggak ada TP gitu. Iya. Gitu sih. Kalau misalnya punya OV, dia bakal mati gue bilang sih. Nah, selain itu, gue kurang setuju sama Ring of Protection ini. Ini kadang suka lupa juga sih, kayak pengen, karena next stepnya kan pengen sustain, apa kepikirannya buat sustain mana, tapi ternyata ini resep jadul banget ya kalau Ring Protection sama Sagemax yang jadi Basilus, tapi sekarang Sagemax sama resep itu. Jadi, ya kadang sok kelupaan juga sih. Jadi kebanjur ya jadi kebanjur buat ya udahlah apa soaring gitu. Jadi ya sebenarnya bukannya nggak suka sih, maksudnya gue kurang setuju aja gitu. Ring of Protection mungkin bantuin lu nge-trade musuhnya kan, cuman yang lu mau kan bukan trade di lane-nya, yang lu mau trade di sini, trade di sekitar sini. Oh shit, di sekitar sini, bukan di sekitar sini gitu. Kalau misalnya di sekitar sini, otomatis Spectre-nya nggak mungkin ikut dong, soalnya dia mau nge-lane kan. Iya. Gitu sih. Mungkin bisa diganti jadi beberapa branch atau gini. Ini kurang bagus. Cuman atau misalnya Healing Salve sama Ring of Protection-nya lu ganti jadi Orb of Venom gitu. Gitu sih. Maksud gua kurang bagus di sini adalah kalau misalnya lu punya Orb of Venom, jangan beli Cooling Blade. Kalau misalnya lu punya Cooling Blade, idealnya jangan beli Orb of Venom sebagai offlane. Oke. Sorry, gue lupa tadi menit berapa ya. Oh iya, gini. Jadi yang gue bilang tadi, soaring, build-nya soaring sama sepatu beda sama sepatu sama soaring gitu. Gitu sih. Jadi di titik ini kita udah nggak bisa melakukan geng ngebunuh fansnya sendiri lagi kan, karena Spectre-nya bakal datang gitu. Itu sih. At this point kan gue balik nih, ya kan kalian. Kita ada katapult juga. Kita harus maksimalin Katapultnya. di antara itu atau enggak minimalisin farmnya Spectre kan. Nah, di sini gue pikir HP lu low dan mana lu low. Kalau misalnya lu pakai soaring, HP lu bakal berkurang lagi. Gue pikir buat minimalisin farm Spectre-nya sih. Karena kita susah nge-trade-nya. Maka gue tarik di sini. Mati.
nih di titik ini mungkin di wave ini nggak apa-apa lu tahan kayak gini ya kan, tapi di saat ini seideal mungkin karena morphingnya sedang kalah dan SF-nya belum jadi barang. Gue garis bawain lagi, SF-nya belum jadi barang. Nah di sini dimana kalau lu punya hookshot, lu udah harus melihat buat diantara hancurin tower ini pakai hookshot ini atau enggak geng lane lain, seenggaknya ngebantuin mereka gitu. Jadi misalnya kayak gini. Terus, nah di sini diantara lu fokus buat bunuh mereka berdua karena gue di sini, atau lu TP ke lane bawah atau ke mid gitu, siapin buat kill gitu sih menurut gue. Soalnya Clockwork kalau menit segini pasif tuh susah banget sih. Oh ya, dan satu lagi, kalau misalnya lu punya Magic Wand, lu bisa kayak bait musuhnya gitu loh. Kayak ada burst of HP gitu yang bisa dapetin. Buat charge one-nya juga ya. Di sini lu bisa langsung kok nih. Di sini, kayak bentar. Di sini. Main mangga terus clock. Gitu. Jadi creepnya nggak mungkin datang ke kita, terus fansnya kena damage banyak gitu. Clear gak maksudnya? Ya, clear. Oke. Gua nggak mau stressin ke hal yang itu. Sini bagus banget sih, menurut gue di sini kayak kita udah pasti menang banget. Terus, nah, hah? Ya udah. Di sini, nih, di sini lu udah harus melihat buat ngegeng juga sih. Jangan cuman berada di lane ini doang. Kalau mau push lane-nya, geng lane lain gitu. Prinsipnya. Dan kayak gini contohnya, misalnya Rubiknya dibajuin di sini. Lu bisa aja langsung TP ke sini, terus lu bunuh SF-nya afterwards gitu. Atau nggak bunuh fansnya dulu, baru bunuh SF-nya. Sama aja sih. Ketimbang lu cuma di sini, mereka dapat pressure gratis di mid gitu. Iya, gue juga jarang lihat ini sih. Kayak map lu ngecek lane lain. Kayak misalnya di sini nih. Kan ini cuma farming doang dong, ya kan? Nggak diganggu sama orang. Nah, di sini dimana lu bisa kayak klik aja ke sini, cek itemnya gitu. Habis itu baru balik lagi ke sini, baru bunuh creep yang ini gitu. Gitu sih. Menurut gua cek barang orang itu hal yang minor tapi penting banget. Nah, kita seharusnya bisa ambil tower ini lebih cepat, tapi jadinya menit 15-an baru ambil gitu. Kayaknya setting loh. Setting loh kayak dulu. Ini move-nya bagus nih, tapi kita seharusnya move-nya ke daerah sini nih. Sorry. Ke daerah sini. Bukannya ke bawah gitu. Ya harusnya di sini udah mundur aja sih. Hookshotnya gagal. Di sini move-nya bagus nih buat lu berada di sini, stopin musuhnya buat main agresif gitu. Idealnya kamera lu pas lagi di sini. Kalau misalnya lu udah tahu tadi SF-nya mati kan? Nih di sini.
idealnya kamera lu tuh sekarang kan lu udah tahu nih SF-nya bakal mati, ya kan? Kamera lu tuh ngecek di daerah sini nih, meskipun gak ada vision, mungkin lu bisa kayak kasih tau tim lu, woi hati-hati Sand King-nya nggak no vision gitu. Iya. Ini bukan hal yang besar, cuman ini ngebantu lu menang lah. Bentar. Sedangkan vision lu terpaku ke Shadowfiend-nya yang lagi mati kan. Gitu sih. Kayaknya buat game ini gue nggak bisa bilang banyak soalnya lane lain juga kalah kan, bukannya game yang sengit banget gitu. Soalnya lane kita udah bagus banget sih gue bilang. Oh iya, di sini juga sebaiknya langsung mundur sih. Ya di sini nih. Kayak lu lihat satu orang, kalau misalnya udah Spectre Hound, kita sebaiknya langsung balik sih gue bilang. Gitu. Di sini juga lu bisa TP kok. Ini kepikiran juga sih ada Ayul nih. Oh iya ya. Kayak antara gambling juga. Iya, sorry. TP nggak. Ya, this point game udah over sih gue bilang. Cara kita back in the game-nya cuman smoke bertiga yang tadi gue bilang sebagai Rubik, Zeus dan Clockwork. Habis itu bunuh satu orang, bunuh Shadowfiend-nya sih gue bilang. Tadi kenapa? Mau ngomong? Nggak, tadi kalau di sini tadi pas habis di Eul langsung TP mungkin bisa soalnya. Iya juga sih. SK juga. Iya. Kalau lu main solo lu ada ngomong sama tim gitu nggak sih? Antara kadang ya kadang ngomong kadang enggak sih. Prefer juga sih, tapi lebih sering sih emang main sama temen gitu. Oh, oke. Kalau main sama temen, informasi sekecil apapun menurut gua penting sih. Kayak tadi kan lu dipukul nih di sekitar sini nih sama Venonya. War. Ini di sekitar sini. Lalu dipukul sama Venonya. Wardnya. Mungkin lu bisa bilang ke tim lu kayak di sini ada observer nih kayaknya hati-hati gitu. Mungkin ada di ward, cuman orang-orang bakal lebih berhati-hati aja berada di sini gitu. Gitu sih. Kayaknya sisa dari ini cuman kita kena bantai doang gak sih? Iya. Nah, Kalau apa ya mungkin sih kalau dari saya sih biasanya sih early game-nya laning phase-nya sih. Kalau laning phase-nya ya, jadi ya syukur-syukur mid game late game ya team fight-nya jadi ya nah, tapi kalau misal early game-nya jadi laning phase-nya jadi cuman mid game-nya ngetro ya udah kalah gitu. Walaupun early game jadi. Karena keseringannya sih mainnya sama temen ya daripada main sendiri. Cuman ya walaupun buat Heaven ya kepingin juga buat belajar gitu loh, kayak nggak sadar diri aja gitu lama-lama ini tapi ngestak gitu. Mungkin kalau misalnya lu ngestak ya, menurut gua main lane lain akan membuka membuka insight baru sih. Kayak misalnya lu belajar buat main mid, mungkin bukan main di unrank aja gitu. Kalau misalnya main di rank lu takut, soalnya gini, mungkin lu main di mid terus kayak lu ngerasain betapa susahnya main mid lawan Morphling lawan SF gitu misalnya, ya kan? Lu kayak sebagai mid berharap dong kayak, aduh, semoga offlane gua ngebantuin gua nih menit pas dia level 6 gitu. Nah gitu, lu punya prinsip yang kayak gitu tuh, maksud gua. Nah tapi kan kalau misalnya lu cuma main offlane doang, lu nggak tahu dong Morphling lu maunya apa gitu. Gitu sih. Nggak harus sih, cuman kayak membuka insight aja sih gue bilang.
Ada lagi ya yang pengen gue kasih tahu di sini. Kayaknya nggak sih, decision kita tuh lebih ke kita terima geng musuh terus kita respon ke gengnya gitu. Kebanyakan di sini. Mungkin itu doang sih yang gue bisa kasih tahu di game ini. Ada pertanyaan gitu nggak? Eh, ayo mungkin next time lagi deh coba. Oh oke. Jadi gimana Ini ya? ada rapotnya nggak sih? Kenapa? Rapat? Ada, iya. Rapat apa? Apa-apa? Ya nggak apa-apa penilaian itu. Oh penilaian ke murid atau ke gue? Ya, ini yang di coaching itu. Sebagai apa nih? Coachnya nilai muridnya. Mungkin basic Dotanya sih kayak mungkin kayak basic sih agak ngerti akro apa equilibrium gitu. Cuman mungkin masih sering salah di decision sama misplay aja. Oh, menurut gue sih yang tadi gue bilang buat laning stage lu udah bener. Cuman masalahnya itu di decision dimana seharusnya bisa dapet kill, lu malah nggak dapet kill gitu. Gitu sih. Buat laning stage-nya, creeping-nya menurut gue sebagai 3,5k gitu udah bagus banget sih gue bilang. Udah bener-bener bagus sih gue bilang. Gitu sih. Ini berapa sesi ya lu ya? Gimana? Berapa sesi coachingnya? 1. Oh 1 ya. Iya masih nyoba 1. Soalnya ya udah kerja juga sih. Oh oke. Tadi nyari waktunya ya emang di minggu. Tapi kalau misal 3 sesi di hari 1 hari itu bisa nggak sih? Diselesain 1. 3 sesi 1 hari bisa sih, tapi lu yakin 3 jam gitu mau lu kebut gitu? Oh, ini berat ya? Iya. Bukannya berat sih. Kalau misalnya coachingnya metodenya kayak gini, menurut gue intensif banget sih. Soalnya ini juga pertama kalinya gue kan Iya. yang coaching main mabar gini. Nah, kedua, kalau misalnya coachingnya watch replay dan analisa, informasinya banyak banget masuk ke lu gitu. Jadi nanti pas lagi main, adanya lu bingung, bukannya main makin bagus gitu. Jadi, nanti gue bakal bikin reviewnya sih di sini. Kayak gue ketikin reviewnya buat coaching yang ini. Oke. Ini kita tutup aja kali ya sesinya. Gimana? Tutup aja sesinya. Oh ya, oke. Ya, terima kasih, Bang. Makasih ya. Oke.